teman-teman, temukan keberkahan cinta bersama saya di channel Yosi Al-Muzani Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan yang baik ini saya akan coba sharing terkait 3 langkah ya, atau 3 jurus agar Anda yang kali ini benar-benar pengen banget, rindu banget menyempurnakan separuh agamanya, benar-benar Allah anugerahkan, benar-benar Allah kasih, benar-benar Allah hadiahkan, tentunya di tahun ini ya. Di tahun kapan? Tahun ini. Kapanpun video ini diambil, yang penting tahun ini ya kan. Udah rindu banget. Karena apa? Mungkin ada yang nonton di kesempatan kali ini tidak hanya dia itu lagi lagi hanya pengen banget, tetapi benar-benar sudah nggak tahan lagi untuk menikah. Makanya teman-teman nggak usah galau ria, kita akan bahas 3 step, 3 langkah, 3 jurus untuk benar-benar Anda mendapatkan jodoh. Tentunya yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumusnya gampang teman-teman. Be, do, have. Apa? Be, do, have. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih maksudnya be, ya, do, have? Ini maksudnya apa teman-teman? Be yang saya maksud adalah being. Bagaimana kita mengawali penjemputan kita ini dengan apa? Benar-benar memaksa diri kita, benar-benar mengusahakan diri kita untuk benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan bahasa sederhananya adalah yuk punya ambisi di awal-awal penjemputan ini, kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita pengen menjadi sebenar-benar hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan untuk benar-benar di masa penjemputan ini, tentunya kita banyak-banyak mikirin apa sih yang sudah kita perbuat. Dan seluruh anak Adam, seluruh Bani Adam kan kullu Bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti pernah berbuat salah, ya kan? Wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya adalah bukan kita pernah berdosa, enggak, tapi adalah siapapun yang masih merasa berdosa, siapapun yang masih merasa menjadi pendosa, itu malah luar biasa. Yang sangat menakutkan adalah ketika rasa berdosa di dalam hati kita sudah enggak ada lagi, sudah dicabut sama Allah Subhanahu. Ini mengerikan sekali. Kita merasa on the track terus, merasa benar terus. Ini mengerikan sekali. Untuk itu, ayo kita awali benar-benar penjemputan jodoh Anda itu dengan bagaimana merapat serapat-rapatnya kepada Allah, merapat serapat-rapatnya kepada yang punya jodoh. Agar apa? Fokusnya teman-teman, Anda bisa fokusnya kepada yang punya jodoh, ya kan? Bukan ke jodohnya terus, ya. Dan tentunya apa yang harus diikhtiarkan yaitu adalah bagaimana kita benar-benar fokus untuk bertobat kepada Allah atas seluruh dosa-dosa kita. Bisa jadi detik ini Allah belum titipkan kepada Anda jodoh, belum titipkan kepada Anda pasangan, entah itu suami atau istri, bukan karena Anda kurang ikhtiar, bukan ikhtiar Anda kurang baik, ya kan? Atau Anda ini kurang ganteng, kurang cantik, atau kurang apapun itu, tapi bisa jadi hanya kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk di awal benar-benar kita benar-benar zerokan diri kita, dan kita di awal ini ya benar-benar ketika kita mau mengawali sebuah penjemputan jodoh, perburuan jodoh, benar-benar kita itu harus mengakui ketidakmampuan kita, keterbatasan diri kita. Semakin kita benar-benar total bergantung kepada Allah, benar-benar idharu dha'fi, benar-benar bagaimana kita itu
menampakkan seluruh kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya Allah sudah tahu. Serius teman-teman, ini menjadi jalan yang sangat mudah, menjadi jalan yang sangat luar biasa untuk Anda mengalami percepatan jodoh. Makanya jangan sampai ketika kita pengen menjemput jodoh kita, mengikhtiarkan jodoh kita langsung mikirnya kemana-mana. Tapi yuk awali dari bagaimana kita being dulu, menjadi hamba sebenar-benar hamba. Kalau sudah kayak gini teman-teman, enak banget, ya kan? Enak banget, fokusnya sudah ke Allah, fokusnya sudah kepada yang punya jodoh, bukan ke jodohnya. Akhirnya apa? Di dalam hatinya yang dicari hanya apa? Hanya Allah. Benar-benar di dalam hatinya itu sudah terisi bahwa apapun nanti yang terjadi, ini sudah pilihannya, pasti pilihan Allah, ya kan? Pasti pilihan Allah. Dan yang dikejar bukan cepat dan mudahnya dapat jodoh, tapi bagaimana saat penjemputan jodoh ini benar-benar selalu dekat dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, yang benar-benar menerapkan ini ya, atau menjadi hamba itu benar-benar hatinya akan tenang banget, dan fokus dia hanya bagaimana berikhtiar sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk menggoda Allah Subhanahu wa taala, untuk merayu Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar ridho memberikan jodoh kepadanya. Wah, kalau kayak gini tenang teman-teman, dasarnya kuat. Dan yang kedua, setelah B tentunya do, ya. Do yang saya maksud adalah do something, ya. Ya, orang yang benar-benar beriman yaitu adalah yang benar-benar dia dengan sangat bagus berikhtiar, ya. Makanya ikhtiar sama bagaimana doa, ya kan, tawakal ini sebenarnya satu paket yang tidak bisa terpisah, teman-teman, ya. Orang yang baik tawakalnya juga harus baik ikhtiarnya. Orang yang baik ikhtiarnya harusnya juga baik tawakalnya. Makanya ini jangan dipisahkan. Dan do something di sini tentunya benar-benar menjadikan diri kita itu semangat untuk kita benar-benar ya mengupgrade diri kita untuk menjadi sosok yang tepat untuk pasangan kita kelak. Kita tidak hanya pusing bagaimana mencari sosok pasangan yang tepat untuk diri kita, tapi benar-benar bagaimana rumusnya menjadikan diri kita, ya. Dan do something ini teman-teman bisa kita lakukan banyak hal, bisa ikut training, bisa ikut daurah, bisa ikut mulazamah, bisa ikut pelatihan intensif, kelas pranikah, dan apapun itu yang benar-benar yang kita pelajari itu benar-benar terkurikulum, komprehensif, bahkan meliputi 3 aspek. Aspek apa aja itu? Iman, ilmu, skill. Iman yang bagaimana? Tentunya iman yang dalam, ya. Kemudian ilmu yang benar-benar luas, dan tentunya skill pernikahan yang menawan, skill pernikahan yang beragam. Ini do, baru ya. Setelah itu kita baru nih, ya kan, bayangin have-nya ini adalah kita sudah dititipi sama Allah, ya, memiliki pasangan tersebut. Lah kadang-kadang kita ini ngaco, teman-teman. Ngaconya dalam arti apa? Kita udah bayangin, ya Allah, kalau Engkau kasih jodoh sekarang, ya Allah, aku insya Allah, ya Allah, mesti do something. Aku akan rajin tilawahnya, akan rajin tahajudnya. Kan kalau aku sudah seperti ini, ya Allah, pasti aku menjadi hamba yang luar biasa, menjadi sebenar-benar hamba. Jadi ingat teman-teman, ketika Anda melakukan tahapan ini dengan urut, mulai dari B, kemudian do, serius, Anda benar-benar di langkah ketiga ini, masalah have ini benar-benar sangat paham banget bahwa yang namanya jodoh itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Domain kita di mana, teman-teman? Domain kita hanya bagaimana kita ikhtiar, terus ikhtiar, dan ini adalah bagaimana usaha kita, mujahadah kita untuk menjadi sebaik-baik hamba, untuk menjadi benar-benar ya hambanya Allah yang luar biasa, menjadi hambanya Allah yang benar-benar selalu berharap cintanya. Makanya
Orang-orang yang benar-benar sudah melakukan do, ya, kemudian sebelumnya sudah melakukan be, ya, be do, itu ketika sudah masuk di area have ini benar-benar luar biasa. Dia hanya fokus menjalankan perannya tanpa bingung memikirkan perannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, fokus jalankan peranmu dan nantikan saja perannya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jodoh yang tepat untuk Anda. Itu insya Allah pada sharing kali ini, ingat be, do, have. Insya Allah ketika benar-benar kita melakukannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, tidak ada modus sama sekali, dan kita dibanyakin apa nih ya? Banyakin prakteknya, ya kan? Banyakin prakteknya, banyakin amalnya, insya Allah. Nggak ada yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan jodoh Anda di tahun ini. Dan tentunya ini mumpung ya kita bahasnya di bulan Ramadan, benar-benar siapapun akan merasa rugi ketika apa? Sudah Allah hadirkan, sudah Allah masukkan di bulan Ramadan, tapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimalkan bulan Ramadan ini benar-benar untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.